Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Shalom juga untuk oma-oma yang menyaksikan di lantai 1 dan juga untuk jemaat Tuhan yang mungkin menyaksikan lewat YouTube. Pagi hari ini kita bersyukur karena ada kesempatan lagi bagi kita untuk datang kepada Tuhan lewat persekutuan ibadah di pagi hari ini. Karena kasih-Nya lah kita semua bisa digerakkan untuk bisa datang kepada Dia. Dan oleh karena anugerah-Nya lah kita bisa ada di tempat ini dan bisa menikmati persekutuan dengan Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk menggantikan kita, menebus dosa kita di atas kayu salib. Itulah alasan kita sidang jemaat Tuhan untuk datang beribadah kepada Dia dan bersyukur kepada-Nya. Kiranya dengan hati yang tunduk dan hati yang penuh ucapan syukur, kita datang kepada Dia dan memandang Dia, Kristus yang adalah penebus kita. Mari kita membuka ibadah ini dengan pujian, bukti kasih-Mu.
jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, ya kan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Mari sedang jemaat Tuhan, kita datang bersyukur kepadanya. Kalau bukan karena kasih-Nya, kita tidak layak untuk menerima anugerah-Nya. Kita tidak layak untuk datang menghadap Bapa di surga. Tapi oleh karena kasih-Nya lah, kita dimampukan, kita dimerdekakan, kita dilayakkan. Mari datang bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau membuat kami berharga, Kau membuat kami mulia. Oh Yesus, terima kasih anugerah-Mu. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian, semua keagungan, semua kemuliaan hanya bagi Kristus. Terima kasih. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Yesus, selama-lamanya Engkau baik, Engkau baik. Yesus, segala pujian, segala hormat bagi Kristus yang hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami memuji, kami tinggikan nama-Mu. Agung, agung, agung Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mulia agung nama-Mu, kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan yang Engkau pandang berharga? Sedangkan kami tahu bahwa kami adalah seorang pendosa yang tidak layak di hadapan-Mu. Tapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau datang ke dalam dunia dan menemui kami, menjangkau kami, mencari kami, bahkan mengubah hati kami.
Terima kasih sehingga kami boleh disebut sebagai manusia yang baru. Tuhan tidak berhenti hanya sampai di situ. Engkau terus menyempurnakan hidup kami agar kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Tidak menjadi sama dengan dunia ini ya Tuhan. Tapi seringkali kami gagal untuk mengasihi Engkau. Seringkali kami gagal untuk berharap kepadamu. Karena keadaan di depan kami, bahkan keadaan yang sering menghampiri kami ya Tuhan. Sehingga kekhawatiran menguasai hati kami. Tapi kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk berteduh pada kasih-Mu. Untuk melihat lagi bahwa Engkau nyata dan Engkau setia bagi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menghangatkan hati kami kembali. Dan kami kembali berpegang pada Kristus yang hidup itu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Engkau mengundang dan memanggil kami datang kepadamu. Biarlah ya Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan di pagi hari ini. Sebab Engkau yang telah mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh tiada kata yang bisa kami ungkapkan untuk menggambarkan bahkan melukiskan rasa syukur kami kepadamu. Hanya pujian ini Tuhan, hanya hati ini yang datang kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dan kami semua merayakan dengan sukacita akan kebaikan dan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, dan kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai dan katakan ke samping kanan kirinya, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Haleluya. Karena Dia yang hidup dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita mau naikkan Tuhanku yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan Tuhan Yesus ku hebat, Tuhanku jadikan pemenang. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih
Ibu Saudara masih dalam keadaan berdiri, mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Setelah kita naikkan pujian ini, kita akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang siap bersaksi. Nanti kami persilahkan. Kita mau naikkan pujian. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Allah yang perkasa.
Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kesaksian pada pagi hari ini, saya akan memulainya. Ya, Shalom. Saya bersaksi sebagai anak muda ya. Ya, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur dan juga tapi penuh haru. Jujur bahwa saya tidak bisa membayangkan tanggal ini akan saya sampaikan kata-kata seperti ini. 3 minggu yang lalu saya sudah berbicara dengan Ibu Gembala bahwa di sini saya sudah beribadah dan melayani Tuhan sekitar kurang lebih 3 tahun. 3 tahun mungkin terdengar begitu singkat bagi sebagian orang. Namun bagi saya 3 tahun di gereja ini adalah sebuah perjalanan yang sangat berharga. Di tempat ini saya menemukan keluarga rohani. Di tempat ini saya belajar bertumbuh, belajar melayani, bisa bahagia bersama, dan juga kadangkala menangis bersama. Dan mengalami begitu banyak kasih Tuhan melalui setiap pribadi jemaat Tuhan di tempat ini. Saya punya banyak kenangan yang tersimpan dalam hati saya. Setiap ibadah, setiap persekutuan, setiap pelayanan, setiap sapaan hangat, bahkan hal-hal sederhana yang mungkin terlupakan oleh banyak orang, tapi itu menjadi bagian dari cerita yang saya punya. Hari ini Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan penuh haru, saya izin pamit dari sidang jemaat Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Gembala, para hamba Tuhan, Bapak Ibu Penatua, dan semua rekan-rekan pelayan dan seluruh jemaat. Terima kasih karena telah menerima saya sebagai bagian dari keluarga GPT Healing Insight selama kurang lebih 3 tahun. Terima kasih juga untuk doa-doa yang dinaikkan, perhatian yang diberikan, dukungan yang menguatkan, dan kasih yang begitu nyata yang saya rasakan selama ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, jika hari ini saya tetap berdiri di hadapan Bapak Ibu melayani dan berjalan terus di dalam iman, ini adalah salah satu bagian dari perjalanan yang dibentuk oleh gereja ini. Terima kasih semua telah menjadi berkat yang Tuhan pakai dalam hidup saya. Hari ini saya berpamitan karena saya akan melanjutkan perjalanan saya di tempat yang baru. Bukan karena saya berhenti mengasihi gereja ini, Bapak Ibu. Bukan karena saya melupakan semua yang pernah saya terima di sini. Tetapi karena saya percaya bahwa Tuhan sedang memimpin saya untuk melangkah ke musim yang baru dalam kehidupan saya. Ini hasil dari doa dan pergumulan saya selama ini. Dan dari hati yang paling dalam, saya juga ingin meminta maaf apabila selama kurang lebih 3 tahun ini ada perkataan, sikap, tindakan saya yang mungkin pernah melukai hati sidang jemaat Tuhan, bahkan mengecewakan semua rekan-rekan pelayan.
atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, Ibu Gembala, Bapak Ibu penatua dan semua rekan-rekan, adik-adik, teman-teman pemuda, mohon saya dimaafkan. Saya adalah manusia yang masih terus belajar dan bertumbuh. Sejujurnya ini berat bagi saya untuk menyampaikannya, karena sesungguhnya hati saya sebenarnya tidak ingin berpisah. Percaya saja Bapak Ibu bahwa saya tidak akan meninggalkan tempat ini dengan hati yang kosong. Saya membawa begitu banyak kenangan indah, begitu banyak pelajaran berharga, dan banyak kasih yang akan selalu saya simpan dalam hati saya. Mungkin nanti saya tidak lagi duduk di kursi yang sama setiap hari Minggu. Mungkin saya tidak lagi melayani bersama seperti biasanya. Namun nama gereja ini, wajah-wajah yang ada di hadapan saya hari ini, dan setiap cerita yang pernah kita jalani bersama akan selalu menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih telah menjadi rumah bagi saya selama 3 tahun ini. Terima kasih telah menerima saya apa adanya. Terima kasih telah berjalan bersama saya dalam setiap musim kehidupan. Dan jika suatu hari nanti Tuhan mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang lain, saya berharap kita semua masih tetap berjalan setia di dalam kasih dan anugerah-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja yang saya kasih ini, memberkati setiap keluarga, setiap pelayan, setiap pemimpin yang dipercayakan, dan setiap jiwa yang ada di dalamnya. Saya datang 3 tahun yang lalu sebagai seseorang yang mencari tempat untuk bertumbuh, tapi hari ini Bapak Ibu, saya pergi sebagai seseorang yang membawa begitu banyak kasih dan kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan itu akan menjadi berkat di tempat saya yang baru. Saya menutup ucapan terima kasih saya ini dan juga kesaksian ini. Rumah bukan selalu tentang tempat kita tinggal paling lama, tetapi tempat di mana hati kita pernah diterima. Dan hati saya selalu diterima di sini. Dikasihi, benar, saya juga dikasihi di sini. Dibentuk, saya juga sangat dibentuk di sini. Bagi saya, gereja ini akan selalu menjadi salah satu rumah untuk saya kembali. Dari hati saya yang paling dalam, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Baik Bapak Ibu Gembala, semua rekan-rekan pelayan, para penatua, semua teman-teman youth, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bersaksi, kami persilakan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kenalin buat yang belum kenal, nama saya Nova Angelina. Gak tahu mau mulai dari mana teman-teman semua. Di bulan Maret, Kak Ros balas status saya, kapan main ke Surabaya? 4 tahun yang lalu kita bersama-sama di sini. Luar biasa, Tuhan Yesus baik banget. Saya nggak percaya saya bisa ada di sini saat ini bareng-bareng sama kalian semua. Flight saya Kamis kemarin.
saya sengaja nggak post apapun, mau kasih surprise buat Bapak Ibu Gembala di sini. Puji Tuhan, setelah pulang dari China, saya bekerja di Sumatera Utara di Simalungun selama 1 tahun, dan Tuhan kasih kesempatan untuk ketemu tempat yang lebih baik lagi di Surabaya, Sidoarjo, deket 3 kilo dari sini. Rencana Tuhan Bapak Ibu kita bisa berkumpul kembali di sini. Kalau Kak Murni mau pergi, pergi aja ninggalin kami. Baik, di sini saya sangat senang sekali dan sangat bersyukur di hari Kamis sepanjang jalan menuju perusahaan yang saat ini saya bekerja. Benar-benar hari Kamis baru aja mau datang semalam, tapi bos kasih kerjaan. Jadi di sepanjang jalan menuju ke arah Buduran, ya ampun, ini jalan setiap hari saya lewatin dulu naik motor. Sekarang naik mobil orang. Tapi kena banget rasanya, Tuhan ini apa kok bisa deket banget. Dulu Clarissa yang masih kecil, sekarang tetap begitu sih. Dukung terus saya dalam doa. Mungkin kita akan seterusnya bersama-sama di sini. Doakan supaya kerjaan saya dilancarkan, supaya kita gak berpisah. Puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu lagi? Masih ada? Ya, Ya, puji nama Tuhan ya. Di setiap perpisahan selalu ada pertemuan yang baru. amin. Ada yang datang, ada yang pergi. Tapi semua itu selalu teringat di hati kita ya Bapak Ibu ya. Hal-hal yang indah, yang buruk dilupakan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Pada petugas persembahan kami mohon untuk maju ke depan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur ya Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu, sebab kami telah melihat betapa Engkau baik bagi kami, betapa Engkau memberkati kami dengan hal-hal yang tidak terduga, yang melampaui akal dan pikiran kami. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu bagi kami, bukan karena keadaan kami, tapi karena Engkau yang terus memberkati dan mencukupkan, melimpahi kami dengan anugerah dan damai sejahtera-Mu, bahkan berkat-berkat jasmani yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu, membawa persembahan ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan boleh memberkati persembahan ini untuk dipakai menjadi sarana dan alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui pribadi-pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberi dengan ucapan syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, kita akan memberikan persembahan ini. Kita akan pujikan pujian, kecabulah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala
Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala sesuatu yang dimulai oleh Kristus, Dia tidak pernah tinggalkan. Bahkan hidupnya diberikan untuk kita, untuk menggantikan dosa kita. Dan itulah Bapak Ibu, kita menantikan firman-Nya supaya hidup kita terus disempurnakan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kiranya firman yang akan kita dengarkan membentuk hati kita senantiasa. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kepada hamba Tuhan yang melayani, saya serahkan waktu selanjutnya. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. agar indah Agar bagimu, indah bagimu. agar indah bagimu. Kami memuji Engkau ya Bapa. Kami bersyukur untuk semua kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa datang persembahkan hidup kami Bapa. Oh, terimalah segala pujian kami, kesaksian kami, semua itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu, menolong setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap kami Bapa. Layakkan kami, kuduskan kami, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami mau duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk.
Shalom. Shalom. Masih awal bulan kok nggak semangat suaranya. Masih minggu kedua tuh ini ya. Belum belum tanggal tua kan? Oh, sudah tua langsung. Udah tua banget lagi. Oke, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan kembali kita belajar firman Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita pergunakan apa yang masih Tuhan kasih bagi kita. Kita membaca Alkitab kita langsung dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai 27. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai 27. Nanti kita baca bergantian, nanti saya ke-12, Bapak Ibu ayat ke-13 yang dibantu oleh Saudara Renaldia. Oke, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak berdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandang kita kurang hormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Puji Tuhan. Tentu dalam bulan-bulan ini kita di televisi disuguhi dengan Piala Dunia ya. Bulan 6, bulan 7. Sudah ada pilihan negaranya? Siapa pemenangnya? Nah, Belanda. Jangan cari Indonesia. Masih belum, nanti. Pasti kan. Nah, ada yang Belanda, ada yang Portugal, ada yang Spanyol kan begitu. Nah, tentu dalam pertandingan sepak bola selalu ada supporter ya. Supporter datang di stadion yang sama, supporter mendukung negara yang mereka sukai. Mereka datang bersama. Mereka mendukung dengan sukacita ketika negara yang didukung menang, semua sukacita. Semua senang. Kan begitu.
Tidak mungkin negara yang didukung menang nggak sukacita. Bahkan sampai ada yang terharu, bahkan bisa sampai menangis kan begitu. Duduk bersama dari dalam stadion yang sama. Dalam kurun waktu 90 menit mereka bersuka cita, mereka memberikan dukungan yang luar biasa kepada tim yang mereka sukai. Tetapi ketika selesai 90 menit atau ditambah dengan tambahan waktu 5 menit, 95 menit, semua meninggalkan, semua pergi pada tempat masing-masing. Mereka di tempat yang sama, tetapi tidak saling mengenal, kan begitu? Tidak saling mengetahui, mereka hanya duduk bersama. Mereka hanya bersuka cita bersama. Ini juga seringkali terjadi dalam gereja, betul? Kita datang, sapa, 3S ya, sapa, apanya? Nah itulah. Sapa, senyum, salam. Nah. Sapa, senyum, dan salam. Di gereja duduk bersama, nyanyian yang sama, kan begitu. Pujian yang sama, sukacita yang sama. Tetapi seringkali gereja hanya bersama, tidak ada tumbuh bersama, hanya kebersamaan ketika selesai ibadah, sudah pergi. Itu yang seringkali juga terjadi dalam gereja. Bersama, ya bersama. Kalian ada berapa jumlah? 70, ya. Kita tidak jauh seperti supporter yang saya bilang tadi. Hanya duduk bersama dengan kurun waktu ibadah kita 2 jam sampai 3 jam. Tapi setelah selesai ibadah tidak saling mengenal, pergi ke tempat masing-masing. Sebenarnya kita hanya bersama atau tumbuh bersama? Ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Kita ketawa bersama, hahaha, begitu ya, mendengar kesaksian bersama. Nah pada pagi hari ini kita mau lihat, belajar dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 ini. Bukan hanya bersama, tetapi kita harus tumbuh bersama. Kita baca dalam ayat 12. Kenapa kita harus tumbuh bersama, tidak hanya tinggal bersama? Ayat ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Puji Tuhan. Paulus di dalam ayat ini membuat satu analogi, yaitu tubuh. Supaya apa? Supaya manusia itu paham. Ini tubuh kan? Tubuh nggak ini atau apa ini? Patung ini. Tubuh kan? Sebesar ini masa kalian nggak tubuh? Bukan patung besar ini. Nah ini tubuh. Kalau kita melihat tubuh, ada begitu banyak anggota-anggotanya. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam. Ternyata di dalam perbedaan itu bukan menjadi pemisah bagi kita. Ini satu kesatuan yang utuh. Kenapa Paulus menggambarkan, menganalogikan tubuh? Karena pada zaman itu, pada saat itu, jemaat-jemaat di Korintus sombong rohani. Mereka bersama-sama orang percaya, tapi ada banyak sombong rohani dalam kehidupan mereka. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat pertama sampai nanti ayat yang terakhir, ada begitu banyak kesombongan-kesombongan yang dialami oleh jemaat Korintus. Mulai dari apa? Mujizat. Aku yang bisa memujizat, kan begitu. Terus bahasa roh. Sampai Paulus juga terangkan tentang bahasa roh.
Jadi jemaat di Korintus mengalami krisis persaingan rohani. Ini sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata perbedaan itu bukan menjadi pemisah bagi kita. Itu yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Kamu bisa memiliki karunia-karunia, tapi jangan itu menjadi satu kebanggaan dalam dirimu untuk kamu bisa mengecilkan orang lain. Kenapa? Coba di ayat ke-15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Puji Tuhan. Karena setiap tubuh, setiap bagian berharga. Amin. Ada enggak yang tidak berharga di sini? Ada enggak yang tidak berharga di sini? Bahkan kita merawatnya kan. Karena kita tahu bahwa setiap bagian tubuh kita ini berharga. Tetapi kenapa Paulus menggambarkan andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan. Tangan biasanya apa? Pekerjaannya. Yang mulia kan. Kaki apa? Hanya menginjak-injak tuh, hanya di bawah debu dan yang kotor-kotor biasanya kan. Biasanya kita hanya cenderung kepada tangan. Paulus sedang menjelaskan bahwa setiap bagian tubuhmu, setiap kalian berharga. Gak ada yang gak berharga. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita di ruangan ini bahwa kita datang beribadah bukan hanya bersama, tapi kita tumbuh bersama bahwa setiap kita masing-masing adalah bagian daripada tubuh Kristus. Amin. Maka pentingnya kita untuk saling memperhatikan. Tidak ada yang terlewat. Mulai dari anak bayi sampai yang lansia. Karena mereka adalah tubuh Kristus. Kita satu. Tidak ada yang membedakan. Itu yang pengen Paulus jelaskan kepada jemaat di Korintus. Kamu bisa berbahasa roh. Kamu bisa mengadakan mukjizat. Tapi sumbernya satu. Ada gak kira-kira sumbernya lain? Bahasa roh, melakukan mukjizat, sumbernya dari mana? Dari Kristus itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua anggota memiliki nilai di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak penting, semua penting. Tapi seringkali yang kita lakukan bahwa cenderung bahwa hanya kita yang penting, bukan orang itu yang penting. Seringkali berpikiran kita seperti itu. Aku yang penting di gereja itu, aku yang bisa tampil, bukan dia nggak tahu apa-apa kan begitu. Karena dia nggak berharga, dia nggak bisa apa-apa. Maka hanya orang itu dan orang itu. Tapi hari ini kita belajar bahwa umat Tuhan, setiap orang yang percaya di ruangan ini adalah berharga di hadapan Tuhan. Amin. Coba kita baca lagi ayat ke-17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Puji Tuhan. Jadi saya katakan tadi, perbedaan itu bukan menjadi pemisah bagi kita. Yang kedua, karena kita saling melengkapi. Bilang kiri kanan, saling melengkapi dulu. Saling melengkapi dong. Iya kan? Karena jemaat Korintus semua pengen jadi mata. Iya kan? Mata tahu toh?
Hanya pengen apa? Kelihatan ya toh. Supaya pokoknya saya pengen dilihat aja begitu. Semua pengen tampil. Itu yang dipikirkan, itu yang dimiliki konsep berpikir oleh jemaat di Korintus. Paulus menjelaskan, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata. Bayangin saudara kalau semua mata itu hanya di film. Iya kan? Mata, 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 mata. Apa enggak lari kalian? Itu hanya di film kan? Horor kan begitu. Gereja itu horor. Kalau hanya orang-orang itu saja yang menjadi tampil, ya tentu kita nggak sehat di gereja ini, betul? Makanya Bapak Ibu Gembala menyusun jadwal dengan baik, dilatih dengan baik supaya apa? Ada pergantian kan? Semua orang harus melayani, semua orang harus bisa saling melengkapi. Tapi yang ada apa? Seringkali kita minder kan? Aku enggak bisa. Itu juga yang saya alami dulu. Aku enggak punya apa-apa. Aku enggak punya uang, aku enggak punya ini. Itu yang selalu berpikir kita, cara berpikir kita. Aku enggak punya uang, aku enggak layak melayani. Loh emangnya melayani karena uang dah? Aku enggak bisa main musik. Ada banyak yang bisa kita ambil pelayan di tempat ini. Maka yang harus kita pikirkan bahwa saling memiliki dong. Betul? Saling memiliki sebagai tubuh Kristus. Sehingga kamu tahu bahwa saya perlu Jordan, saya perlu Raja. Saya perlu Pak Yepta. Kalau kita ada rasa saling memiliki, dia adalah tubuh Kristus. Dia adalah juga bagian daripada saya. Sehingga apa? Terjadi pertumbuhan. Coba kita lihat dulu dalam jemaat mula-mula bagaimana mereka saling melengkapi, saling menguatkan sehingga terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 46-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sebagai tubuh Kristus. Bahwa kita saling menguatkan, saling memperhatikan. Karena kita adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Amin. Tapi kan kita seringkali menganggap bahwa gereja itu hanya milik pendeta. Betul? Gereja itu hanya milik pelayan, bukan milik saya. Gereja itu hanya milik Bapak Ibu Gembala. Saya hanya datang ke situ. Sehingga apa? Kita hanya datang sebagai rutinitas di tempat ini. Kita hanya mengisi waktu. Ya hari Minggu sebagai orang Kristen datang beribadah.
Karena kita tidak punya rasa bahwa saya adalah bagian daripada gereja itu sebagai tubuh Kristus. Sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi di gereja kita ini. Iya kan? Kita nggak tahu bagaimana perkembangan di tempat ini. Oke lah, nggak kita berbicara pertambahan jumlah secara fisik. Kita nggak tahu pergumulan si Jordan ini apa kan begitu. Mungkin dia pergumulannya jodoh kan. Barangkali kita punya kenalan, Jordan ini coba hubungi, ya, kan gitu. Barangkali dia mau pergumulannya saya pengen jodoh Tuhan. Kita nggak tahu. Kita hanya datang, senyum, sapa, lalu pulang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Setiap kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan kita saling melengkapi. Mari kita sama-sama memiliki rasa memiliki satu dengan yang lainnya. Yang kedua, seringkali kita menganggap bahwa contoh hanya si Jordan lah yang peduli dengan saya. Atau yang kedua, karena si raja memiliki skill yang luar biasa, kelebihan yang luar biasa, maka cuma sama dia saya baik. Hanya dia yang saya pakai. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, saya tidak peduli. Ibarat kata seperti orang buta pegang tongkat. Orang buta tentu butuh tongkat. Tapi setelah dia melihat tidak buta, kira-kira dia butuh tongkat apa enggak? Tentu dia buang tongkatnya kan. Seringkali kita memperlakukan orang sebagai tubuh Kristus seperti itu. Saya butuh ketika saya memerlukan dia ketika saya butuh kan begitu. Kalau sudah selesai urusanku, kalau sudah selesai keinginanku, sudah, kamu mau apa terserah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali diingatkan di pagi hari ini bahwa setiap orang percaya adalah bagian daripada tubuh Kristus. Amin. Kita tidak seperti orang buta, hanya dia membutuhkan tongkat ketika dia buta. Bahwa setiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita baca lagi di ayat yang ke-18. 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Saya bilang tadi bahwa yang kedua, karena kita saling membutuhkan. Tadi kita saling melengkapi, ini kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Allah telah menyusun semua anggota-anggota tubuh kita. Ada kaki, ada mata, ada tangan. Yang tentu ketika lepas satu, maka ada yang kurang, kan begitu? Ada yang tidak utuh. Ketika patah satu, rusak satu, maka ada yang kurang. Sehingga yang dikatakan bersama, bukan hanya bersama, tumbuh bersama. Kita harus pahami bahwa kita saling membutuhkan sehingga terjadilah pertumbuhan dalam hidup kita, dalam persekutuan kita di tempat ini. Coba ayat 21, ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Puji Tuhan. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Ada gak kira-kira di bagian tubuh kita ini, kita berkata, aku tidak membutuhkan tangan.
Aku tidak membutuhkan kepala. Kira-kira kita bilang aku tidak butuhkan kepala. Jadi apa kita? Kuluk. Kuluk aja punya kepala ya. Jadi vampir. Aku tidak membutuhkan badanku, bolong. Vampir kita jadinya. Iya kan? Kita tidak sedang menunjukkan bahwa saya dari suku ini, suku ini, suku ini. Enggak. Ketika kamu percaya kepada Kristus, ketika kamu mengambil keputusan bahwa saya adalah milik Tuhan, saya percaya kepada Kristus yang telah mati menyelamatkan saya, dia hidup dan bangkit, maka kamu adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kamu tidak bisa bilang bahwa saya tidak membutuhkan Aperlius, tidak. Siapapun dia, ketika dia percaya kepada Kristus, dia adalah bagian daripada tubuh Kristus. Bukan melihat ekonominya seperti apa ya, ini orang kaya apa enggak ya. Makanya ketika kita menyakiti dia, maka kita juga tersakiti kan. Yang namanya satu, bayangin Bapak Ibu Saudara, kita sakiti telinga kita. Kira-kira pikiran kita sakit juga enggak? Aduh kan gitu tak? Ketika tangan kita terbakar, apakah hanya tangan yang sakit? Kita juga ngomong, aduh sakit kan begitu ya? Itulah gambaran daripada tubuh Kristus itu. Jadi mulai dari sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebersamaan kita di tempat ini bukan hanya bersama, tapi kita belajar untuk tumbuh bersama, amin. Untuk tumbuh bersama, kita sama-sama belajar, perhatikan satu dengan yang lainnya, karena dia adalah bagian daripada tubuh Kristus. Yang terakhir ayat ke-26, Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 27 terakhir, ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, gak dibilang kan, bahwa Paulus adalah kepalanya, maka jemaatnya adalah anggotanya, ada gak dibilang? Paulus adalah kepalanya, maka orang-orang percaya di Korintus adalah anggotanya. Tidak ada kan dibilangnya? Bahwa semua adalah tubuh Kristus anggota. Jadi tidak ada yang merasa lebih hebat kan? Tidak ada yang merasa lebih hebat, bahwa kita semua adalah satu komunitas. Satu bagian daripada tubuh Kristus. Gak ada yang manajer, gak ada yang kepala. Apakah ada dibilang bahwa ini adalah kepala gereja, dia adalah kepala perusahaan di gereja itu? Gak ada kan? Oh, dia adalah apa? Manajer di Healing Insight. Lama-lama kita jadi perusahaan kan? Maka kita harus berkata kalau omsetnya berapa kan? Ya benar. Kalau kita bilang bahwa dia adalah manajer, dia adalah kepala, maka kita harus berkata berapa omsetnya di situ. Maka kita buka lowongan. Lowong pekerjaan dibutuhkan. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan kepala manajer. Yang namanya komunitas Kristen, gereja, maka kita adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Amin. Amin Bapak Ibu.
Jadi mari kita sama-sama peduli terhadap gereja kita, amin. Kok makin pelan suara kita. Mari kita peduli terhadap gereja. Oh, puji Tuhan. Karena sebentar lagi Natal. Amin. Loh kok ke situ gitu ya? Amin. Enggak terasa loh. Tinggal berapa hari lagi? Berapa bulan ya? Amin ya. Jadi kita semua harus ambil bagi. Gak ada suara. Semua ambil bagi. Nah, karena kita satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita nyanyikan pujian kita. Serahkan ke Bapak Gembala. Oh iya, piano ya. Iya, kita nyanyi pujian kita terakhir yuk.
refrennya pelan-pelan. Sekarang ku saya mengundang Kak Murni bisa tampil ke depan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Kita saling mendukung, kita saling mendoakan. Barangkali ada jemaat yang lain juga yang ingin didoakan, yang kami tidak tahu persis apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Oh, terima kasih Tuhan. Saya mengundang Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Penatua bisa tampil ke depan. Kita mendoakan agar Tuhan menuntun dan membimbing. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari Ibu Gembala, Bapak Ibu Penatua. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau telah menunjukkan bahwa kami satu tubuh. Jika satu sedang bersuka, semua anggota bersuka cita. Jika ada yang kesulitan, semua turut merasakannya. Bapa di surga, kami tidak sempurna mengerti dan memahami, tetapi kami sudah mendengar kesaksian perjalanan hidup yang baru untuk Murni di Surabaya Tuhan, di dalam pekerjaan dan dalam pelayanannya. Maka ke dalam tangan kasih karunia-Mu hamba serahkan hidupnya seperti Engkau sudah menyerahkannya 3 tahun yang lalu untuk dibimbing dan dipelihara imannya dan mengaplikasikan karunia untuk melayani Tuhan di GPT Healing Insight. Maka ke dalam tangan kasih karunia-Mu hamba serahkan hidupnya, perjalanan langkahnya mulai dari tempat ini. Dimanapun dia nanti bekerja, dimanapun dia melayani, Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Seperti Engkau memakai dia di GPT Healing Insight selama 3 tahun, memberkati kami semuanya. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan hidupnya, masa depannya dan segala pergumulannya, keluarga, jodoh, dan juga pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang ku menyembah Allah yang sempurnakan segenap hidup. Haleluya. Agar indah bagimu. Demikian juga Tuhan dengan anak kami Angel yang sudah Tuhan pelihara di negeri orang. Bertahun-tahun sudah Tuhan bimbing dan tuntun. Dia tidak terputus dengan kami sebagai anggota tubuh Kristus di Sidoarjo ini. Dia juga mendengarkan firman-Mu Tuhan dan turut membantu pengembangan gereja ini lewat daya upaya yang bisa dia lakukan. Hari ini kembali kami bersama-sama sebagai anggota tubuh ingin rindu beribadah dan melayani Tuhan kembali di Sidoarjo ini. Berkati segala apa yang dipikirkan, direncanakannya. Berkati segala pergumulan hidupnya ya Tuhan. Demikian dengan kami seluruh sidang jemaat Tuhan, yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu. Baik kami sudah jemaat yang lama, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Kami semua bersama-sama sebagai satu anggota tubuh, dibentuk, dipelihara, saling membutuhkan, dan saling memerlukan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Sungguh terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Penatua bersama dengan Ibu dan seluruh keluarga dan pelayanan hamba-Mu dimanapun berada.
pelayanan di pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Tuhan menjadikan hamba-Mu alat yang luar biasa di tangan-Mu. Puji syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami telah bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya undang petugas untuk maju ke depan, kita berdoa bersama. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan dalam sepanjang minggu ini ya Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Tuhan, kami datang padamu untuk membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami Tuhan kepada Engkau. Kiranya Tuhan Kau berkenan dan menerima persembahan kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan. Kecaplah dan lihatlah. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan langsung oleh Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, setelah ibadah ini, seluruh para pelayan Tuhan yang masuk di grup, tinggal sebentar, kita akan rapat untuk pembentukan minimal milih ketua Natal dulu ya. Jadi sebentar saja seluruhnya ya, kita berdoa bersama, kita akan berdoa untuk ketua Natal kita. Kenapa kok cepat kali Bu? Itulah, kita tahu kondisi gereja kita kayak mana, dan kami berdoa juga menyadari itu kita butuh waktu yang cukup lama memang untuk membentuk panitia supaya segala sesuatu yang kita perlukan bisa terlaksana dengan baik ya. Jadi tahun waktunya nanti sebentar saja, paling nggak sampai 1 jam, minimal paling lambat mungkin cuma 20-30 menit ya. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini ada ibadah doa hari Selasa jam 6 sore. Kemudian itu hari merah ya, tanggal merah, ya, libur ya. Oh ya, libur betul. Doa di rumah masing-masing karena kami juga ternyata ada undangan pentabisan gembala di Lemah Putro, Surabaya ya. Kita ibadah di tempat ini kembali hari Minggu. Hari Jumat tetap ada musik kelas ya. Karena minggu terakhir musik kelas Generation akan tampil minggu terakhir. Jadi jangan pura-pura sakit anak-anakku ya. Semangat dong ya. Kalian akan tampil minggu terakhir di bulan ini, minggu terakhir. Jadi ada kesaksian dari musik kelas akan tampil. Jadi semangat ya. Jangan banyak kesibukan lah, tolong diatur waktunya. Waktunya kita tampil ya.
Kemudian kita akan ada ibadah youth jam 6 sore di tempat ini hari Sabtu. Dan hari Minggu kita beribadah kembali di tempat ini jam 8 pagi ibadah umum dan jam 10 pagi ibadah sekolah minggu. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Murni yang sudah bersama kami di tempat ini kurang lebih 3 tahun. 3 tahun rupanya ya, saya nggak hitung sih. Terima kasih, sudah cukup lama rupanya ya. Sudah bersama kami, banyak membantu di pelayanan ini juga. Terima kasih sudah menolong banyak hal, membantu mengembangkan di tempat ini juga. Ya terima kasih lah, saya juga nggak bisa bilang apa lagi. Kalau dibilang pergi ya jangan pergi sih, saya bilang gitu. Ya tapi karena untuk masa depan, untuk yang lebih baik lagi silakan Tuhan pakai tempat yang lain. Tuhan tolong semuanya lebih baik. Jangan lupa doakan kami ya, supaya gereja ini tetap dipakai Tuhan, menjadi rumah bagi setiap kita. Dimanapun kalian berada, terutama anak-anak yang sekolah. Memang gereja ini cukup unik sih. Jemaatnya lansia dan anak sekolah. Ya kan? Jadi selalu cepat ditinggalkan. Kalau nggak ke surga, pulang ke rumahnya. Jadi kan unik memang. Jadi anak-anakku yang sudah keluar dari sini, mungkin Anda pergi bekerja dimanapun, jangan lupa doakanlah kami ya, doakan lagi gereja Healing Inside ini, tolong dibikin di hatinya. Doakan supaya kami tetap menjadi rumah, menjadi tempat bertumbuh bagi sidang jemaat yang lain. Kami juga menyambut welcome home Angel, thank you. Saya juga melihat statusmu, memang ada status di IG. Ada rekrutmen Surabaya, maksudnya apa ya gitu ya. Cuma saya nggak nyangka apakah dia datang di sini dan ternyata dia stay di sini. Makasih anak, makasih ya Boru sudah datang kembali tempat ini. Kita kembali, ya, kamu juga termasuk ikut rapat. Karena kami juga dulu pelayan Tuhan. Ya terima kasih sudah kembali lagi kita bersama-sama di tempat ini, di rumah ini, di gereja kita yang cukup sederhana ini. Semaksimal mungkin memang kami konsep menjadi rumah bagi kita, menerima siapa saja. Terlebih bagi Anda mungkin yang tidak terima di tempat lain, kami terima dari tempat ini dengan segala sesuatunya ya. Itulah tujuan kami sebagai Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Bapak Gembala kalian bukan pengusaha, memang gak banyak duitnya. Jadi tidak bisa memberikan lebih. Dia hanya bisa memberikan doa dan semangat, itu saja yang dia berikan. Bapak Penatua juga belum pengusaha, kita doakan jadi pengusaha. Jadi CEO ya kita doakan dia kan ya. Sementara ini belum. Jadi kita saling menopang lah, saling menguatkan. Yang kita butuhkan tadi seperti firman Tuhan tadi, kita satu tubuh ya, saling menguatkan. Yang satu lemah kita saling menopang. Ya segala sesuatu kita saling mendukung ya. Amin. Amin. Jadi itu saja pengumuman untuk kita. Kalau ada pengumuman lain yang terkait untuk gereja kita, kami akan umumkan lagi di grup kita. Terima kasih, kita akan berdoa. Ya, sebelum kita bersyafaat saya tambahkan sedikit lagi. Waktu tadi mendengar firman Tuhan itu, saya langsung bicara ke istri saya. Tuhan taruh di hati saya untuk firman Tuhan ini jangan lewat begitu saja. Artinya kami menyadari, sangat menyadari sebagai gembala itu tidak bisa menjadi bapak atau ibu untuk semua orang. Karena apa? Karena keterbatasan, bukan karena tidak mau. Karena keterbatasan. Sebagai keluarga, kami suami istri Penatua tentu sangat minta maaf. Karena seringkali kami belum bisa menjadi keluarga bagi sidang jemaat. Gitu ya. Karena apa? Karena keterbatasan. Itu sebabnya tadi saya langsung memikirkan, kita harus pikirkan bagaimana gereja ini betul seperti konsepnya dari awal. Gereja kita ini adalah visi yang Tuhan berikan di hati saya tahun 2004. 2006 saya tulis visi misinya itu, saya masih kuliah waktu itu. Apa Tuhan nama pelayanan saya? Namanya Healing Inside Ministry, HIM waktu itu. Tahun 2006, akhirnya Tuhan kirim saya 2007 di sini. 2009 kita bikinlah gereja ini, Healing Inside, GPT Healing Inside. Jadi sampai hari ini pelayanan yang 2006 itu Tuhan taruh di hati saya masih. Jadi Healing Inside Family, keluarga Healing Inside. Nah, saya pengen
supaya CM memikirkan setidaknya sebelum Natal, karena saya bilang sama istri saya tadi, bagaimana keluarga itu bisa terjadi kalau hanya saat ibadah saja, ibadah ketemu ya berpisah, tidak akan bisa tetap muncul kekeluargaannya. Maka kita perlu mengadakan sebuah minimal fun day, kalau tidak harus retreat 2 malam 3 hari, minimal fun day lagi kita ya. Semua lansia juga ikut. Tempatnya berarti harus disiapkan. Jadi yang di sini kan banyak anak-anak muda, tapi orang tuanya itu di gereja lain juga. Tidak apa-apa ikut diundang, namanya family time gitu ya, family fun day gitu ya. Jadi ikut diundang, ikut merasakan bahwa betul-betul kita itu keluarga. Walaupun 1 hari fun day itu berarti 1 hari kan, tapi kita ada acara kekeluargaan gitu ya. Tidak seperti ibadah seperti ini. Itu yang Tuhan taruh tadi di hati saya. Nah, memang gereja kita ini sangat membutuhkan satu pelayanan lagi, namanya pemerhati. Kita punya tim pemerhati itu, tapi berat di Bapak Ibu Penatua. Saya tahu loadnya mereka sudah terlalu berat. Pekerjaan mereka itu terlalu berat. Belum lagi Ibu Penatua itu harus ngurusi multimedia, keuangan, itu berat sekali. Nah, kita butuh pemerhati. Kalau ada dari jemaat yang punya hati untuk memperhatikan. Contohnya jemaat yang 2 minggu yang mendapatkan alamat gereja ini dari Google Map, itu sudah tidak ada hari ini saya lihat. Sudah tidak hadir, saya tidak tahu kabarnya kenapa tidak datang lagi. 2 minggu yang lalu datang, tapi hari ini tidak datang. Nah, tim pemerhati dibutuhkan di gereja kita ini. Orang yang suka memperhatikan, orang yang suka menolong. Barangkali ada jemaat yang pertama kali hadir. Di tempat ini bisa kami menyambut dengan sukacita, bisa berdiri saja di tempat. Ya, kita dikirim Tuhan 2 jiwa baru, ya. Selamat datang ya di keluarga Healing Insight. Nanti tolong berkenalan. Ya, terima kasih, silakan duduk. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pengen tolong tim bendahara siapkan setiap ada jemaat baru datang, kita ada souvenir gitu ya. Healing Insight Church gitu ya. Jadi ada payung atau berlian 1 kilo, mobil ya. Kunci mobil ya. Buket gitu. Ya, kenang-kenangan gitu ya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi saya bilang, Tuhan, saya bilang tadi sama keluarga saya di mobil, Tuhan membuat jadwal Pak Penatua khotbah hari ini. Kan saya sakit ini saudara, saya jadwal operasi itu sebenarnya tanggal 22 ini. Terlalu lama dan sangat menderita. Ya, tetapi ya itulah BPJS ya. Jadi beliau khotbah sehingga saya tertolong, jadwal 1 tahun itu tertolong, saya pas kurang sehat, dia khotbah lalu memberikan tema yang sudah ada tentang keluarga. Artinya supaya kita ini ke depan bisa lebih menyatu, lebih saling memiliki. Amin. Oma-oma yang di lantai 1, juga jemaat yang di lantai 2, dan mahasiswa-mahasiswa yang dari Politeknik. Kalian di sini jangan hanya datang, beribadah, selesai. Jangan. Saya pengen sebenarnya seperti ikatan kita dengan angkatan yang pertama itu. Sinova dan sebagainya itu. Itu kita dekat ya. Nah, coba dipikirkan CM, saya titip pesan ini, sebelum Natal kita mengadakan 1 kali saja minimal untuk kita ada family day. Ya, atau fun day gitu ya. Kita bersama-sama, guyup bersama di hari libur, sehingga kita bisa bercengkerama bersama-sama, bakar-bakar bersama. Apa yang dibakar? Dan sebagainya. Kalian lebih tahu itu ya, Pak Mertugi lebih jago masalah pembakaran. Ya, setuju enggak itu ya? Sah? Ya udah sah, berarti boleh didoakan sekarang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, meresponi firman Allah yang sudah kami dengarkan, kami sebagai keluarga Healing Insight, bukan hanya datang sebagai member, datang hanya berkunjung, datang hanya dilayani, tetapi kami adalah keluarga Healing Insight. Itu sebabnya kami ingin mempraktikkan firman-Mu lewat sebuah kegiatan fun day dalam waktu mendatang ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada CM kami, Creative Ministry,
untuk memikirkan bagaimana supaya kami lebih saling memperhatikan, saling merasa memiliki dan saling membutuhkan sesama anggota tubuh. Karena firman-Mu yang mendorong kami tidak ragu. Tuhan akan memampukan CM untuk memikirkannya ya Tuhan. Terima kasih untuk karunia-Mu yang telah mengirimkan 2 jiwa baru untuk datang beribadah pada hari ini. Kerinduan kami Tuhan, 2 anak remaja muda yang hadir pada hari ini akan terus Tuhan tetapkan di hatinya untuk bertumbuh bersama-sama di gereja kami yang sederhana ini. Apapun yang menjadi pergumulannya datang di Sidoarjo, kiranya Tuhanlah yang menjawab dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang sudah Tuhan percayakan untuk kami layani juga. Mulai dari anak sekolah minggu, dewasa muda hingga yang sudah lansia yang di lantai 1. Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami milik-Mu selama-lamanya. Terpujilah Tuhan yang mengasihi jemaat yang sederhana ini dan memakai kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami tidak memiliki apa-apa yang dibanggakan, hanya salib-Mu, hanya keselamatan dan hanya keinginan untuk membawa jiwa-jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Maka tolonglah kami yang sangat-sangat terbatas, Bapak Ibu Gembala, penatua suami istri, yang sangat terbatas menggembalakan begitu banyak jiwa. Jangankan 2-3, bahkan hidup kami sendiri kami sulit untuk kami tangani. Tuhan mempercayakan begitu banyak jiwa untuk dilayani. Kami kembalikan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Mereka adalah domba-domba-Mu. Peliharakanlah mereka bagaikan biji mata-Mu. Ampunilah segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kepadamu Allah yang hidup gembala agung, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua jiwa-jiwa ini. Terima kasih atas anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati kita berdiri bersama-sama. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pelayanan kami GPT Healing Insight. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pelayanan kami di Panti Werda di tempat ini. Tuhan yang menolong 2 bentuk pelayanan ini, biarlah memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih ya Allah karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah sejahtera dan berkat yang datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus yang mengasihi engkau, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Dialah yang memberkati engkau lagi, menyertai engkau di sepanjang jalanmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan, terimalah berkat dan jadilah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.